Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya, Lis Irayati Zuliani. Untuk materi IPS kelas 7 kali ini, kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Tapi sebelum kita ke materinya, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan kondisi geologis dan bentuk muka bumi. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan flora dan fauna baik asiatis, peralihan, dan australis. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan juga iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Keadaan fisik wilayah yang pertama bisa kita ketahui dari kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Akibat dari tumbukan lempeng tersebut, maka mengakibatkan antara lain: pertama, membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Dan yang kedua, menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa dibedakan menjadi dua, ada gempa tektonik dan juga ada gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian, seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Ada beberapa gunung berapi di Nusantara yang sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu
gunung berapi Tambora, dan Krakatau. Nah, ini adalah persebaran gunung api di Indonesia ya. Keadaan fisik wilayah yang kedua dapat dikenali dari bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini ya. Kondisi fisik wilayah Indonesia yang ketiga dapat dikenali dari kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu mencapai sekitar 27 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat atau angin musim barat dan juga angin musim timur atau muson timur. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Untuk angin muson barat bertiup pada bulan Oktober hingga bulan April. Angin bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin yang dibawa dari Asia ke Australia akan melewati jalur Samudra Hindia di selatan dan barat Indonesia, sehingga angin tersebut mengandung banyak uap air yang menyebabkan pada bulan Oktober sampai bulan April di Indonesia terjadi musim hujan. Yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September. Angin itu bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin tersebut melewati daerah gurun yang luas di benua Australia dan juga melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit uap yang dikandungnya. Maka di Indonesia pada umumnya terjadi musim kemarau. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi adalah wilayah Kepala Burung Papua Barat atau sebelah barat Manokwari. Daerah yang curah hujannya rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan juga Sulawesi Utara.
Nah, di sini ada peta curah hujan di Indonesia yang tergolong tinggi tetapi tidak tersebar secara merata. Keadaan alam Indonesia yang kedua adalah dilihat berdasarkan keadaan flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flora Indonesia bagian barat atau Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis floranya antara lain adalah karet, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, tanaman lumut, paku, mahoni, damar, dan lain-lain. Terdapat flora endemik Indonesia yang khas di bagian barat, misalnya bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai di Bengkulu. Nah, ini adalah beberapa jenis flora di Indonesia Barat ya. Selanjutnya adalah flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan juga stepa tropis. Jenis floranya seperti eboni, anggrek, cendana, gaharu, dan lain-lain. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Flora endemik Indonesia Tengah antara lain adalah eboni dan gaharu. Ini adalah beberapa contoh flora Indonesia Tengah ya. Selanjutnya adalah flora Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora yang berada di Indonesia bagian timur atau Australis diantaranya adalah pohon sagu, nipah, cengkeh, kayu putih, pohon endemik matoa, dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai. Dan ini adalah beberapa contoh flora yang berada di Indonesia bagian timur. Kemudian di sini ada perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur ya. Persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, ini adalah peta pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia ya.
Fauna Indonesia bagian barat. Terdapat mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Terdapat reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Di Indonesia bagian barat pun terdapat berbagai jenis burung, diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Serta terdapat berbagai macam ikan air tawar seperti pesut atau sejenis lumba-lumba yang terdapat di Sungai Mahakam. Fauna Indonesia bagian tengah. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, dan juga banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, burung mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua, dan serta nuri. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian atau nokdiak, kuskus, pemanjat berkantung atau aposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini diantaranya adalah burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada pun relatif sedikit. Nah, ini adalah berbagai contoh dari fauna yang berada di berbagai wilayah ya, baik asiatis, peralihan, maupun australis. Bagaimana? Kalian sudah paham kan apa yang saya jelaskan? Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan untuk lebih memahami tentang kondisi alam Indonesia, kalian kerjakan tugas ini ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol like untuk menyukai video saya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan juga loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan share ke teman-teman kalian di media sosial kalian yang kalian miliki, dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.